Selamat siang, saudara-saudara, teman-teman yang mengunjungi YouTube saya sekarang ini. Di belakang saya adalah tempat atau cabin untuk melakukan tes payudara. Eh, saya baru aja masuk ke dalam, keluar, jadi sekarang saya bikin vlog untuk kasih tahu. Jadi di sini kita ini diundang kalau umur kita 49 sampai 52, di antara 49 tahun sampai 52 tahun kita akan dapat undangan untuk datang pemeriksaan payudara untuk mencegah kanker payudara. Jadi kita dapat undangan setiap 2 tahun sekali sampai kita umur 76 tahun. Yang kedua, yang juga gratis, jadi tes untuk mencegah kanker rahim. Tes untuk pencegahan kanker rahim itu mulai dari undangan disebar kalau kita dari umur 30 sampai umur 60 tahun. Itu setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga yang juga kita harus dapat undangan adalah tes untuk pencegahan kanker usus. Jadi antara umur 55 sampai dari umur 55 tahun sampai umur 75 tahun kita dapat undangan. Itu setiap 2 tahun sekali kita dapat undangan. Jadi di Belanda ini menurut pemerintah, jadi di Belanda ini kita bisa juga kita ide sendiri. Kita pengen ngecek, kita datang ke dokter, kita pengen dicek tapi bayar. Nah ini kalau kita dapat undangan, jadi kita gratis. Kita nggak harus, walaupun gratis, kita bisa juga nolak. Nanti dia tanya kenapa dan kita harus tanda tangan. Kalau nggak mau bisa juga. Jadi nggak harus. Saya mau, karena saya pengen sehat. Semuanya di sini berdasarkan undangan untuk pencegahan kanker usus. Karena saya udah di atas 55, 2 tahun yang lalu saya pernah nelpon. Kok saya pengen dong diundang. Dia bilang saya harus nunggu. Jadi memang harus ada undangan. Jadi baru kita datang juga. Kalau misalnya yang juga harus ada undangannya, kalau misalnya ada tetangga kita, tetangga sebelah rumah atau depan rumah ada yang meninggal, kita jangan terlalu antusias datang mengucapkan bela sungkawa atau membantu barangkali mereka menghibur. Gak usah, kita tenang-tenang aja di rumah. Jadi tunggu undangan. Jadi di sini kalau ada yang meninggal, nanti ada seperti master of ceremony-nya yang datang ke rumah tertimpa duka. Nanti dia ngatur, lalu nanti dia biasanya udah punya daftar siapa-siapa aja yang akan dikirim kartu. Jadi kartu dicetak, tukang cetak juga udah tahu ini kartu berita duka harus cepat, nanti harus diposin, tukang pos juga udah tahu. Saya pernah bekerja sebagai tukang pos, jadi saya juga tahu. Jadi kalau amplop yang ada bingkai hitamnya itu berarti untuk orang-orang yang duka cita yang harus dikirim cepat gitu. Jadi itu 1 hari harus sampai. Jadi kalau kita terima kayak undangan, jadi ditulis ini meninggal, ini kamu bisa atau kalian bisa datang ke sentrum. Jadi karena di sini kadang rumahnya kecil, nggak mau di rumah, juga ada di aula, kamu bisa datang sana dari jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa. Jadi kalau di sini gitu harus tunggu undangan. Oke, sekarang kita akan muter-muter lihat seberapa besarnya sih kabin untuk tes payudara ini. Saya udah di sini ya, saya udah lebih dari 60 tahun, jadi udah berkali-kali ke sini. Kita akan muter. Oke, sekarang kita muter lagi. Pintu masuknya dari sini. Ini sekarang lagi ditutup karena corona. Masuknya di sini, keluarnya di pintu lain. Undangan biasanya datang untuk 1 RT. Biasanya sebelum corona, di samping saya duduk tetangga saya kiri, tetangga depan saya ngobrol-ngobrol. Nanti ada kayak resepsionisnya, meja kecil biasa gitu, tanya identitasnya apa. Baru kita masuk ke dalam bilik. Jadi ada 3 bilik, 1 meter kali 1 meter. Kita buka baju, nanti kalau udah masuk ke dalam tempat ronsennya. Jadi biasa aja sih. Tempatnya di antara rumah-rumah biasa, ambil dari jauh, ada rodanya.
Bevolking artinya rakyat, onderzoek artinya penelitian. Tempatnya biasa aja. Jadi ini di jendela pertama itu tempat kita terima, jendela kedua ini untuk tempat kita ganti baju, dan tempat ngetesnya sini di labnya nih. Sini jalan keluarnya. Dulu sebelum corona pintu masuk sama pintu keluar sama aja, sekarang beda. Tempatnya gini aja, di antara rumah-rumah biasa di sini. Besar, nggak biasa aja, nggak terlalu besar. Formulir tanda tangan. Oke, sampai nanti, dah. Selamat siang pengunjung YouTube teman-teman atau pengunjung YouTube semua. Saya akan menjawab pertanyaan dulu dari teman-teman atau pengunjung YouTube saya. Kenapa saya jarang ketawa kalau di YouTube? Saya sebenarnya senang ketawa, cuman kadang-kadang kalau di depan kamera jadi nggak bisa ketawa ya, nggak tahu apa, nggak tahu. Begitulah, lagi fokus ya. Jadi bangunan di belakang saya ini dibangun pada abad ke-17. Sebenarnya dipakai dulu untuk orang-orang kaya yang kepengen liburan keluar dari rumah. Jadi rumah tapi yang seperti palais, seperti istana. Karena itu dibangun di sini. Jadi pada abad ke-17. Jadi ini dipakai juga sebagai tempat pertemuan untuk seniman-seniman, penulis, pembaca puisi. Jadi mereka bisa baca-baca hasil karya mereka di sini. Jadi di sini dipakai sampai abad 18 di sini. Setelah itu dibangun rumah-rumah. Jadi dulu di sini luar kota. Kita akan melihat keadaan suasana di sini, sekitar sini. Jembatan itu adalah jembatan yang menuju ke rumah saya. Kita akan jalan-jalan lewat sini. Ini suasana di sini. Hari ini kebetulan cuacanya enak. Saya bisa pakai t-shirt gini, bisa pakai rok begini. Jadi enak bener. Besok hujan. Jadi harap maklum kalau kita yang tinggal di sini kalau begitu ngelihat matahari jadi senang. Jadi nggak usah pakai jaket lagi, nggak usah pakai shawl, nggak usah pakai sarung tangan. Jadi gini aja juga enak gitu. Oke, sekarang kita mulai putar-putar lagi sekitar sini. Oh ya, saya juga mau ngomong, semua data-data yang saya sampaikan di sini saya ambil dari buku mengenai Hoda. Jadi tahun-tahunnya mungkin ada yang ngomong, kok Dina pintar bener ya? Nggak pinter sih. Jadi saya baca dulu, saya pelajari dulu, saya apalin, baru saya bisa ngomong gitu. Jadi semuanya ada di sini. Jadi maksudnya saya bisa banyak ngawur gitu loh. Oke, sekarang kita lihat keadaan sekitarnya sini. Kita jalan-jalan. Lihat bangunan yang dari abad ke-17, heran ya. Bisa abad ke-17 sampai sekarang nggak dibongkar. Ya begini aja, kayaknya batunya masih batu-batu zaman dulu juga, nggak ada yang dirubah. Kayaknya kusen-kusennya, mungkin atapnya aja iya. Kebayang abad ke-17 ini kayak hutan-hutan belantara. Di jembatan kedua pasti nanti ada tuh dia. Itu ada si Mufro-nya, nanti jembatannya dibuka. Goeiedag. Hallo, ik ga weer terug over. Iya ya, satu Kang. Ini perempuan, kadang-kadang laki-laki. Hoeveel bruggen, mevrouw, die moet geopend zijn? We doen het eigenlijk op de tijdstippen Ja? en als er bootjes zijn. Oké. En dan is het eigenlijk tussen april en oktober. Alleen vanaf april tot oktober. Ja. Is het ongeveer 9 bruggen, mevrouw? Hoeveel zegt u? 9 bruggen? Nee, het zijn er een stuk of 6. 6 bruggen. Ja. Look so. Dah hati. Gitu loh caranya buka, manual ya. Dah. Gaat het zo? Ja. Is dit zwaar, mevrouw? Nou, val wel mee hoor. Val wel mee. Het is een hele oude brug dit. Ja. Deze moet heel rustig
Oh, oke. Katanya jembatan tua jadi harus pelan-pelan. Ada mobil-mobil pada nunggu. Komar, saya suruh pada lewat. Huh? Nee, ik niet. Hoeft niet toch? Het is €100 betaald, dat mag het. Zo weinig? Macam-macam orang buka lagi, semua orang boleh lewat.